Kepolisian Kerajaan Malaysia membantah klaim mantan analis keuangan dan teror di Departemen Keuangan Amerika Serikat Jonathan Sancher soal Malaysia menjadi pusat operasi Hamas. Bahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dituduh tidak tertarik soal perdamaian antara Palestina dan Israel. Ketua Kepolisian Kerajaan Malaysia Inspektur Jenderal Polisi Mohalid Ismail mengatakan bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah isu yang dekat dengan Malaysia. Khalid membantah narasi yang disampaikan oleh mantan analis Departemen Keuangan Amerika Serikat tersebut. Khalid juga mengatakan bahwa PDRM selalu bekerja sama dan bertukar informasi dengan pihak eksternal untuk memastikan keamanan termasuk di perbatasan. Dalam pernyataannya, Khalid juga mengatakan bahwa Malaysia selama ini menentang kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di KTT Darurat Arab Islam di Doha, Qatar belum lama ini juga menyerukan negara-negara lain untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan perdagangan Israel. Tuduhan dari Skejer soal Malaysia menjadi pusat operasi Hamas ini sebelumnya disampaikan melalui akun media sosialnya. Ia juga menyebut Malaysia tak tertarik pada perdamaian antara Israel dan Palestina. Italia mengirimkan kapal angkatan laut untuk merapat ke jalur Gaza. Pengerahan ini dilakukan untuk membackup kapal bantuan global Sumut Flotilla yang diserang sejumlah drone saat melintas di perairan Yunani pada Selasa 23 September 2025. Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, mengatakan bahwa kapal fregat serbaguna Italia Fasan sedang menuju ke titik global Sumut Flotilla untuk melakukan operasi penyelamatan. Crosetto mengatakan bahwa serangan terhadap rombongan kapal bantuan tersebut dilakukan oleh pihak yang belum teridentifikasi. Dalam laporannya, kapal global Sumut Flotilla diserang 12 drone saat berlayar di perairan internasional berjarak 30 mil dari Pulau Gavdos, Yunani. Global Sumut Flotilla sendiri adalah gerakan internasional untuk mengirim bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang saat ini berada di bawah blokade Israel. Inisiatif ini dilakukan sejak 31 Agustus lalu yang melibatkan 50 kapal sipil. Israel pun melayangkan kritik terhadap gerakan Flotilla yang dituduh terkait dengan operasi milisi Hamas. Keputusan Italia membantu kapal Flotilla sementara ini dilakukan setelah puluhan ribu warganya berdemo mengecam langkah pemerintah yang tidak mengikuti langkah Prancis, Inggris, hingga Australia yang mengakui negara Palestina. Dua negara NATO, Italia dan Spanyol, sama-sama mengerahkan kapal perang mereka untuk membantu armada Sumut Global seusai diserang drone di lepas pantai Yunani. Dua negara sekutu Amerika Serikat tersebut mengecam keras serangan pesawat tak berawak pada Rabu 24 September 2025 pagi. Italia dilaporkan mengalihkan kapal perang angkatan lautnya untuk membantu armada bantuan tersebut melaju hingga Gaza. Dari laporan yang diterima Italia, para aktivis di armada tersebut melaporkan setidaknya 10 ledakan terjadi atas serangan drone pada Rabu pagi. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez. Spanyol mengumumkan akan mengirimkan kapal angkatan laut untuk mengawal armada bantuan kemanusiaan global Sumut ke Gaza. Pedro Sánchez mengumumkan bahwa Spanyol akan mengirimkan kapal aksi maritim dari Angkatan Laut untuk membantu armada global Sumut yang telah berlayar di Mediterania selama berhari-hari menuju Gaza untuk segera bertindak jika terjadi serangan. Kapal tersebut berlayar pada Kamis 25 September dari pelabuhan Cartagena, Murcia dengan amunisi dan bantuan penuh untuk penyelamatan armada. Sebelumnya dalam klaimnya, Israel tak secara tegas merespon serangan yang menargetkan armada tersebut. Hanya saja dalam sebuah pernyataan, Israel mengklaim bahwa armada bantuan ini dituding melayani Hamas, bukan rakyat Gaza. Tribunars, Iran dipasok sejumlah jet tempur MiG-29 dan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Pengerahan ini menandakan kebangkitan baru militer Teheran setelah perang 12 hari melawan Israel pada bulan Juni lalu. Anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran yaitu Abul Falz Zohrevan ini mengatakan kalau pasukan jet tempur MiG-29 dari Rusia sudah mendarat di Iran, Tribuners, yang mana jet tempur ini adalah solusi jangka pendek sambil nantinya Iran menunggu pasokan jet tempur Su-35 yang dinilai lebih canggih dari Moskow.
Dia juga bilang Tribuners bahwa sistem pertahanan udara HQ-9 Cina dan sistem S-400 Rusia juga sudah dipasok ke Iran dalam jumlah yang cukup signifikan. Iran sendiri sudah lama berjuang untuk memodernisasi angkatan udaranya yang masih sangat bergantung pada jet tempur buatan Amerika Serikat yang dibeli sebelum Revolusi 79. Ditambah juga dengan sejumlah kecil pesawat Rusia dan platform yang di-upgrade di dalam negeri sendiri. Selain pengembangan militer, Iran ini memang berupaya Tribuners untuk memanfaatkan kapabilitasnya yang terus berkembang secara diplomatis. Akuisisi ini juga dinilai sebagai kartu kemenangan saat kekuatan Eropa berupaya mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi PBB terhadap Iran.